dan melupakan pernikahan, pentingnya pernikahan, apalagi di Boru Batak ya, itu kalau tidak menikah itu seperti aib gitu. Dan Tarida ini tidak menganggap itu penting, tapi ketika sesuatu kejadian yang membuat dia sadar bahwa ayahnya sangat ingin supaya cita-citanya terhadap anak-anaknya dapat terpenuhi dengan anak-anaknya berbakti dan mendengarkan setiap pesan-pesan daripada orang tuanya. Dan ya, ini pengalaman pertamaku di dunia akting, langsung ditawarkan di film layar lebar. Memang suatu kesempatan yang luar biasa ya, dan anugerah Tuhan tuh, kalau waktunya Tuhan tuh nggak pernah salah gitu. Jadi ini buat aku hadiah, dan aku enjoy banget dalam menggelutinya, karena ya orang yang dapat melihat kalau ternyata aku bisa juga gitu acting, orang yang dapat memberikan aku kepercayaan bahwa aku bisa acting. Yang sebelumnya tadinya aku pikir enggak, tapi ternyata ya dipercaya untuk berakting di film layar lebar itu suatu hadiah terbesar dari Tuhan. Ya, tapi katanya kamu tadi sering berkasih dalam objek sembarang. Iya. Seperti apa? Di saat syuting tuh aku memang minder gitu ya, maksudnya ya nggak pernah acting juga, terus langsung dibarengin sama pemain senior sekelas Om Cok Simbara dan juga Tanta Ginting ya. Terus yang paling buat aku enjoy lagi yaitu bapakku sendiri, papi kandungku sendiri, Jack Merpaung, itu berperan juga sebagai bosku di situ, di film itu. Jadi ini suatu anugerah yang memang benar-benar kita nikmati. Papi juga di dunia acting baru ini, sebelumnya maksudnya di dunia film layar lebar baru ini. Sebelumnya memang ada kayak lawak-lawak kayak OPJ gitu, tapi dulu namanya Parten Club. Dan Om Cok tuh banyak sekali memberikan pesan-pesan positif dan juga mengajarkanku cara banyak hal dalam berakting dengan natural. Jadi aku berterima kasih banget. Ternyata memang benar ya, orang semakin berbobot semakin rendah hati gitu. Apa yang diajarin sama Om Cok? Cara menangis yang natural. Aku dengan mendalami cerita tersebut, apalagi ngelihat sebenarnya Om tuh ngajarinnya tidak hanya bicara, tetapi bukan praktek yang langsung kayak gini, tetapi prakteknya juga ada langsung gitu. Bagaimana kita menutup mata, terus kita membayangkan hal-hal yang sedih gitu, itu Om ajarin. Cuma ketika ngelihat wajahnya dengan sangat-sangat menjiwai karakter Om Cok, secara tidak langsung itu membuat kita merasakan bahwa begini rupanya kalau orang tua tidak pesannya tidak dituruti oleh anak-anaknya, atau anak-anaknya durhaka, begini rupanya perasaannya, sakitnya bukan begini. Jadi itu membuat dengan naturally keluar sendiri gitu loh, kalau kita tuh bisa menghayati peran daripada Om Cok Simbara. Tapi kalau kendala kamu sendiri, acting apa sih yang susah? So far di film Ora Samang ini tidak ada kesusahan ya. Ya itu tadi, karena memang teman-teman yang di dalam, teman-teman cast juga seperti Om Cok, Tata Ginting, Indra Pacik, Dedi Tambunan, itu Risma sangat membantu banget kinerja gitu loh. Kita bisa bareng-bareng saling mensupport. Lo baiknya begini. Jadi tidak seperti yang aku dengar di luar daripada perfilman ini, banyak bilang kalau di dalam satu scene itu pemain-pemainnya bisa saling sirik-sirikan atau bagaimana menjatuhkan satu sama lain. Tetapi di film Ora Samang ini benar-benar ini tentang film kekeluargaan, dan kita tuh jadi keluarga juga di luar daripada film ini. Ada papi kok Somi nggak dilibatkan juga main? Karena aku bukan produsernya. Aku bukan produser dari film Ora Samang. Tapi yang lucunya ya, di film Ora Samang itu kan ada yang namanya Dendi tuh, yang dia jadi Dame, itu mirip banget sama suamiku gitu. Mirip banget. Jadi anakku tiap ngelihat posternya, ini mami, ini bapak, katanya kayak gitu. Jadi si Dendi sering ditunjuk sebagai suamiku, padahal bukan gitu. Tapi suamiku fine aja, karena toh yang
namanya Dame di film itu juga cakep ya. Jadi dengan tidak dilibatkan juga nggak ini juga nggak harus seperti kayak KKN jadinya kalau semuanya terlibat di situ. Karena memang ini secara tidak sengaja, bukannya karena ada papinya ya udah sekalian aja anaknya, enggak sih. Memang Steve tadinya awalnya malah sutradara kita Steve Fantania itu tadinya cuma papi doang. Karena karakternya sesuai fun tetapi bossy juga tetapi lucu juga gitu. Terus tiba-tiba udah berapa lama setelah papi di approach oleh bro Steve, dia tiba-tiba Steve telepon aku tanpa sepengetahuan papi gitu. Telepon, "Nov, kira-kira bisa meeting, bisa ketemu aku gak?" Bla bla bla, pendek cerita, dia menawarkan untuk, "Hah? Aku di situ benar-benar diam. Steve, are you sure? Kamu yakin aku jadi salah satu pemain di film layar lebar ini? Emang kamu percaya?" "Aku percaya," katanya. Tanpa dia casting ya, tanpa melihat bagaimana aku akan memerankan film ini, dia percaya aja. Jadi pas hari H syuting pertama kali itu aku langsung dapat peran yang menurut Om Cok itu susah gitu ya. Tetapi karena aku pengen banget gitu, jadi segala sesuatunya di hari itu karena saking enjoynya aku, semuanya puji Tuhan dapat berjalan dengan baik. Yang paling susah kata Om Cok di situ marah-marah sambil terima telepon, terus jalan, terus ngomong lagi ke lawan main gitu. Jadi menurut dia itu dengan itu bisa diselesaikan di hari pertama, kamu udah luar biasa. Saya pikir ini film kamu yang keberapa, ternyata baru pertama, kata Om Cok. Terus aku, enggak Om, aku benar-benar baru. Jadi dengan support Om Cok seperti itu membuatku, memotivasiku, kok gue bisa ya ternyata gitu. Apa sih yang membuat Mbak Novita akhirnya mau nih main film jadi aktor? Apa sih yang mendasari? Aktris ya? Jadi memang sebelumnya aku dari kecil nyanyi tuh sambil acting gitu. Kalau papiku cerita, aku sering mengarang lagu. Misalnya aku ngeliat bunga gitu, aku "Oh bungaku yang indah" gitu, kata papi mamiku seperti itu. Dan aku sering banget dialog sendiri di kaca, seolah-olah aku lagi main film, seolah-olah aku lagi bersandiwara atau main teater gitu. Itu dari kecil. Dan juga orang-orang melihat kalau aku tuh bakal jadi selain menyanyi, kamu kayaknya bakal jadi bintang film gitu. Terus aku bilang enggak, nggak mau. Aku udah pernah ditawarin, aku nggak mau, nggak pede. Pernah waktu itu ada beberapa produser film menawarkan untuk film layar lebar. Waktu itu Jam Bali Jam, aku udah casting juga dan segala macam, tapi aku nggak datang di berikutnya karena aku nggak percaya diri gitu. Tapi entah kenapa kali ini aku memberanikan diri. Jadi 2 kali aku pernah ditawarkan dulu tapi aku nggak berani. Takut gitu melihat pemeran lainnya. Tapi ini sebenarnya yang mendorong aku mau main film ini karena ada papi sih di situ awalnya gitu. Kalau dengar nama-nama besar di dalam film itu, bisa, kalau tanpa waktu itu nggak ada papi bisa mundur juga. Tapi sekarang udah pede ya dengan label. Bukan kepedean tapi ya Udah lumayan percaya diri. Amin. Ya semoga nanti ya masyarakat melihat karakter Tarida itu baik dan juga bisa diterima oleh masyarakat Indonesia. Lokasi syutingnya di mana sih? Masih tetap di daerah mana? Apa di Apa? lokasi syutingnya? Lokasi syutingnya ada